Oke, halo. Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam kondisi yang sehat dan happy ya. Penting tuh happy dulu, bersyukur bahwa kita hari ini masih diberi kesehatan. Ya, hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 4 Februari 2021 ya. Dan saya berharap Bapak Ibu hari ini mendapatkan profit, ya profit maksimal seperti halnya teman-teman kita di grup VIP ya. Dan kita dapat profit hari ini dari emiten kertas, dua kertas, yaitu Tekim dan INKP. Dan tentu saja ada juga dari Barito juga yang tahu-tahu tiba-tiba ngadangin nggak ada badai, pem langsung naik. Tapi yang saya mau ulas sekarang saat ini adalah Tekim dan INKP. Dan bagaimana prospek ke depannya? Apakah masih bisa naik atau enggak? Ya, dan bagaimana peluang-peluangnya ke depan? Dan sebelumnya saya kasih reminder dulu, kita mau ingetin dulu kalau kita itu sudah rekomendasikan itu dari tanggal 29 Januari ya, 29 Januari kita sudah rekomendasikan Tekim. Dan saat ini kondisi Tekim ada di kita kalau beli, nah ini, kalau kita beli kemarin di posisi tanggal 29, hari ini kita dapat profit kurang lebih 26%. 26,3%. Luar biasa bukan? Dan itu kita dapatkan di saat kondisi market yang boleh dibilang kurang begitu bagus ya. Posisi kita masih banyak yang tadi bahkan banyak yang tiba-tiba longsor, masih banyak yang ARB, dan saya berharap teman-teman masih banyak yang udah banyak yang terlepas dari posisi itu, dan kita masih bisa dapat profit baik ya. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu untuk follow, untuk subscribe channel YouTube ini ya, Winner Stocks Indonesia, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, tombol loncengnya. Dan ketika Bapak Ibu rasa dapat manfaat, siapa yang dapat profit dari rekomendasi saya di tanggal 29 Januari, silakan tulis di komen ya, dan yang pasti beri dukungan untuk kita, apresiasi untuk channel ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan share video-video rekomendasi market review saya, sehingga semakin banyak teman-teman, Bapak Ibu, saudara Bapak Ibu yang mendapatkan benefit ya, mendapatkan profit yang sama dari nonton video rekomendasi market review dari Winner Stocks Indonesia. Ya, ini salah satu contohnya, 26%, 26,3%. Dan live ya, kita bukan model kaleng-kaleng yang hit and run, kasih pom-pom, dan pada bikin member nyangkut ya. Ya, sampai di petisi. Waduh, kacau juga. Saya nggak tahu siapa. Tapi saya dikasih tahu sama teman, dan jangan sampai begitu ya, jangan sampai, kan kita nggak mau begitu. Kita itu mengedukasi teman-teman bagaimana caranya trading yang baik dan benar. Dan supaya terhindar dari pom-pom, dari jebakan Batman ya, saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Ada grup Telegram, ya bergabunglah bersama kami. Feel free to ask, ada pertanyaan, ada ya, ganjelan, silakan nanya di grup. Itu grup umum. Dan kalau Bapak Ibu, grup umum tentu saja fasilitasnya tidak sekomplit di grup VIP. Di grup VIP kita diskusi dengan sangat intensif dan ada pembelajarannya, video-video pembelajaran yang sudah saya bikin sedemikian rupa lewat YouTube, lewat video ya. Dan seperti ini, dan ini kita berikan early ya. Ketika saya buat langsung saya luncurkan untuk teman-teman di grup VIP. Dan ada konsultasi juga ya. Kalau di grup umum konsultasinya tidak seperti VIP pastinya ya. Saya batasi untuk konsultasi, dan kita ada di dalam komunitas pembelajaran yang baik ya. Jadi kita diskusi panjang lebar, Bapak Ibu bebas tanya, bebas, kita ada coach di dalam situ ya, Bapak Ibu juga bisa bertanya, dan coach kita juga bantu Bapak Ibu bagaimana cara trading yang baik dan benar, dan bagaimana kita membentuk mindset
trading itu seperti apa toh harusnya gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam grup VIP jangan malu untuk bertanya ya, malu bertanya adalah sesat di jalan ya. Oke, dan Bapak Ibu udah nonton ini nggak kemarin? Yang belum nonton silakan nonton dulu IHSG di persimpangan jalan. Ini penting sekali karena ini menyangkut pergerakan hari ini. Dan satu lagi adalah video yang 2 hari lalu yang saya buat, tanggal 2 Februari. Ini 2 Februari, silakan nonton juga. Ini benang merahnya begitu bagus, begitu saya juga nggak nyangka begitu bagus, begitu ini banget ya, eee, berkaitan banget gitu. Jadi itu sebabnya kita buat itu setiap hari, market review itu setiap hari, bukan yang model seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kita bikin setiap hari runut ceritanya. Jadi Bapak Ibu nggak ada timbul keraguan-raguan di dalam hati, trading sistemnya seperti apa sih? Apakah, eee, bisa diandalkan apa enggak? Itu yang penting ya. Bisa diandalkan apa enggak? Bisa dipakai trading beneran apa enggak? Banyak sekali yang buat trading system, tapi kelihatan indah di atas kertas, tapi ketika digunakan untuk trading malah nggak baik ya. Dan saya harap kita semua tidak begitu ya, dan kita benar-benar kita buat trading system ya, benar-benar trading system ini bisa dipertanggungjawabkan ya, validitasnya. Makanya saya buat tiap hari. Daripada saya berbicara mengenai hasil backtest, hasil winning rate, mendingan Bapak Ibu nonton video-video saya, market review saya setiap hari, Bapak Ibu bandingkan relevannya bagaimana, kredibilitasnya bagaimana, dan kinerjanya bagaimana, itu yang terpenting, ya. Jadi silakan silakan. Dan saya rasa tidak banyak yang buat market review tiap hari dengan menggunakan trading system ini. Dan, ya kita coba kasih lihat, ini yang saya mau ceritain nih, benang merahnya ini, yang saya mau ceritakan adalah ini. Ya, seperti Bapak Ibu lihat ya, kalau di tanggal 2 Februari tersebut, di video ini, saya katakan bahwa kita jaga jangan kalau bisa, selama IHSG bertahan di level di atas skyline, dia akan coba bertahan baik gitu. Dan dalam 3 hari ini benar-benar dia bertahan di situ ya, kita berharap kita jangan sampai dia turun dari situ. Dan saya bukan market maker dan saya hanya seorang tutor ya, coach. Dan tidak mungkin bagi seorang saya untuk bisa mengendalikan indeks harga saham, bukan? Dan itu sebabnya saya di sini memberikan kayak seperti pembuktian bahwa skyline selama candle ada di atas skyline itu akan hal yang baik sekali. Dan goal saya kemarin di video yang ini, kalau di video yang ini saya bilang, IHSG itu ada di persimpangan jalan. Karena apa? Karena terdetek pola, ada pola, ini sudah sedikit ya, head and shoulder, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, silakan kalau belum tahu head and shoulder itu ya sejenis sampo. Ya bukan, tapi ya itu merek sampo, memang merek sampo, tapi kan gampang ingatnya. Salah satu pola yang paling gampang diingat karena ada brand merek samponya di pasaran. Coba kalau, saya bilang flag, saya aja nggak hafal nih, banyak beberapa pola ya, double top, dan lain sebagainya ya, saya aja nggak hafal. Dan ini kita lihat ya, kecenderungan. Ini belum terjadi. Jadi kadang-kadang orang melihat, "Wah, ini bakal head and shoulder, bakal ambyar nih, bakal ambyar." Jadi menebar ketakutan. Kalau saya bilang, ini belum terjadi. Kalau belum terjadi ya jangan ini dulu, jangan takutan dulu. Kita coba dulu duit lakukan yang terbaik ya, duit yang the best lah buat kita. Dan buktinya kita dapat tekim arah hari ini ketika kondisi market kayak begini ya. Dapat INKP, dapat Barito, dapat apa lagi tuh teman-teman tuh kemarin tuh. Kemarin trading breeze ada yang sampai 2 kali ya, tektok, beli jual, terus apa lagi. Dan hari ini breeze kalau nggak salah koreksi ya, saya lupa. Terus dapat dari mana lagi? Banyak kok, kita dapat lumayan ya. Oh, TPIA ada yang hold TPIA juga.
Saking banyaknya sampai saya lupa, ada beberapa juga yang masih kita tungguin, jagain untuk beberapa beli di bawah untuk tunggu pantulan untuk bisa rebound ya, untuk naik. Dan apa saja nanti kita akan salah satunya akan kita bagikan ya, kita akan bagikan juga kepada Bapak Ibu. Yang biasa saya sering setiap hari bagikan 5 rekomendasi. Contoh yang tanggal 29 itu ya, yang tanggal 29 itu ada Wood, Bull, Tekim, Arto, Indi. Nah, coba kita lihat kinerjanya bagaimana ya. Kita coba lihat kinerjanya. Kita mulai dari coba lihat Wood. Wood bagaimana sih setelah beberapa hari ya, setelah beberapa hari. Wood ya, Wood dari tanggal 29 dan ya dia sideways ya, masih nggak kemana-mana dan setidaknya at least nggak rugi dan kita masih bersabar. Kita masih bersabar Wood untuk bisa terbang lagi ya, bisa terbang lagi, bisa lanjut naik lagi seperti ini. Setidaknya di tengah market yang lagi kayak begini, dia masih bisa bertahan, ya. Terus tadi saya ada lihat, apa ya, coba, Bull. Nah, coba kita lihat Bull. Nah, Bull kalau kita beli tanggal 29 sampai hari ini sempet profit dan kita harusnya sempat jualan di sini ya, ketika dia balik arah tadi harusnya sudah sempat jualan dan teman-teman sudah dapat profit. Kalau masih hold bagaimana? Setidaknya kita beli ada di area support dan kita masih belum rugi juga, masih aman-aman aja ya kan. Setelah beberapa hari setelah market kayak begini tadi ya, setidaknya terhindar dari goncangan badai. Terus tadi ada Arto. Arto masih naik bahkan ya, dari tanggal 29 saya rekomendasikan sampai hari ini kita sempat naik, sempat profit ya, sudah cuan. Mungkin juga beberapa teman sudah jualan juga, ya. Terus kemudian tadi ada Indi juga, Indi coba cek Indi. Nah, Indi beli tanggal segini sempat turun, sempat rugi tipis dan dia hari ini balik lagi jadi untung lagi. Jadi ya itu, jadi dari selain tentu saja ya Tekim tadi juga kita udah rekomendasikan. Maksudnya gini, dari 5 rekomendasi dari 5 rekomendasi 1 terbang luar biasa, 1 profit ya, tadi apa itu yang profit, 2 profit dan 1 masih sideways, yang 1 sideways kayak gini juga, Indi masih sideways juga. Jadi, ya jadi lumayanlah kita masih masih oke, masih bisa dipertanggungjawabkan. Setidaknya tidak ambiar dan ini bisa berlaku untuk beberapa hari ya, jadi kita tungguin aja. Nanti teman-teman yang masih hold, ya udah duduk manis aja. Kan masih bertahap, kita masuk bertahap, masuk 30%, kita melihat chance-nya bagaimana dalam beberapa waktu ke depan, bisa rebound atau enggak, dan butuh kesabaran. Dan di sini saya tekankan bahwa trading itu butuh kesabaran. Ya, saya mau bagikan buat Bapak Ibu bahwa tidak tidak mudah bagi seorang trader, ya. Salah satu pelajaran yang saya tidak bisa ajarkan, tapi saya bisa mengajak dan saya bisa membimbing untuk kita bisa sabar ya di dalam grup itu ketika ketika kita galau, kita bisa tanya teman kita, "Ini bagaimana nih, kondisi ini bagaimana? Hold atau jual rugi atau gimana?" Nah, kita ada satu komunitas yang bisa memberi encourage dan kita melihat, "Oh ini masih aman, masih tenang, jangan khawatir," ya. Kalau umpamanya memang harus cut loss bertahap. Kalau memang harusnya taking profit bertahap sembari jaga trailing stop dan sebagainya. Itu fungsi fungsi grup yang benar ya. Jadi nggak diam-diaman, nggak malah ya pokoknya intinya harus aktif sih sebenarnya. Jadi Bapak Ibu saya ajak juga Bapak Ibu untuk berperan aktif. Bagi teman-teman kita yang baru bergabung bersama kami di grup VIP, aktif ya. Belajar untuk sharing, belajar untuk tidak malu untuk bertanya itu juga penting ya, banyak orang yang malu untuk tanya gitu. Pertanyaan sekecil apapun dan sekonyol apapun it's okay buat kita ya, tidak ada yang bully, tidak ada yang ketawain karena kita semua belajar ya, saya juga pun sampai hari ini masih belajar. Dan market itu bergerak terus ya, berubah terus dan
selalu mengajarkan kita hal-hal yang baru setiap hari. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu untuk punya komunitas yang baik ya. Dan mengenai bersabar di sini adalah saya lihat ada salah satu quotes yang baik ya, yang dari salah satunya kalau nggak salah saya lupa siapa gitu, mengatakan bahwa kunci dari trading itu sebenarnya bukan ketika kita belinya atau waktu kita execute-nya, tapi yang penting tuh adalah waktu kita nunggu ya, nunggu kapan momen yang tepat. Jadi tidak tidak selalu ada setup terpenuhi langsung langsung cepet-cepet, langsung entry. Kita itu harus bikin trading plan, kita harus lihat risk and reward-nya, dilihat. Dan ketika kita belajar nunggu, ketika kita belajar bersabar, secara tidak langsung kita itu sudah menurunkan kita punya irama sehingga kita tidak yang, wah, adrenalin tinggi dan jadi impulsif. Wah, kalau kayak gitu tuh agak berbahaya karena ketika Bapak Ibu impulsif ya, akan banyak sekali potensi untuk lalai. Salah satunya adalah harusnya entry, tunggu waktu yang matang ya, jangan pagi-pagi atau jangan ketika volatile, karena dia lihat sahamnya terbang cepat-cepat dia FOMO ya, fear of missing out. Terus kemudian harusnya masuk bertahap ya, entry bertahap dan alokasi money management yang benar, dia langsung hajar kanan all in ya, atau kalau enggak apalagi, atau kalau enggak yang sering terjadi adalah ketika dia sudah di dalam, karena masuknya kebanyakan dan lagi di bawah swing koreksi, kita gemetar ya. Waduh gimana nih, pengen buru-buru dan kita pengen jadi impulsif, jadi langsung jadi dijual. Padahal habis itu malah rebound lagi. Kita kejar lagi, ternyata dia turun lagi. Akhirnya jadi duitnya jadi hilang ya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi kita dengan bersabar, Bapak Ibu bersabar. Bapak Ibu tuh sudah sedikit banyak sudah istilahnya udah menolong untuk Bapak Ibu jadi terhindar dari jebakan-jebakan yang ada di market ya. Nah, dan nah, ini salah satu quote yang saya suka ya dari seorang Michael LaMotte ya. There is never a need to rush. Jadi dia bilang tidak perlu buru-buru ya. It's always better to be patient ya. Selalu lebih baik untuk bersabar. Let the setups comes to you and focus more on managing risk. Jadi kita jangan jangan maksakan sesuatu bahwa oh ini pasti akan begini ya. Kita meramalkan ya, itu yang bahaya. Jadi oh ini nanti akan begini, jadi kita begini dulu. Nah, itu cenderung justru berbahaya. Jadi tunggu sampai memang setup itu memang apa yang kita inginkan terjadi, baru kita action. Dan fokus di risk management. Jadi kita harus tahu kalau beli di atas level support itu cenderung untuk membuat kita jadi beli di pucuk. Jadi hati-hati. Itu sebabnya kayak Tekim dan INKP bagi teman-teman yang belum entry, saya sarankan jauh-jauh dulu sama dua saham ini. Tunggu dia koreksi baru kita beli. Kalau dia nggak koreksi-koreksi juga, ya nggak apa-apa. Berarti memang bukan rezeki kita di situ ya. Ketimbang kita paksa beli di daerah ini dan malah berakhir dengan buruk, itu yang bahaya. Jadi saran saya, peluang ini Tekim INKP seperti saya katakan di awal bahwa masih oke, pasti pada dasarnya masih oke dan dia belum sampai ke level all time high-nya. Ini baru tertinggi sepanjang tahun ya mungkin 2019-2020 ya. Dan dia kan di 2018 dia naik banyak ya. Jadi saya lupa 2017 atau 2018. Jadi saran saya untuk
yang Tekim dan NKP better. Yang belum punya sabar-sabar dulu aja, jangan dikejar ya. Jangan nanti kayak si Antam, banyak yang beli di level 3.000 dan sekarang lagi bingung ini gimana. Terus Tekim, terus Inaf, terus KF. Banyak yang belinya di posisi pucuk bahkan ya. Dan sekarang lagi bingung ini gimana, minusnya sudah 60-an% ya, bahaya sekali. Jadi jangan, kita kita sebaiknya tunggu cari saham-saham yang saat ini lagi disupport, kita beli di situ ya. Pasti ada kok, pasti ada, dan saya yakin the best is yet to come. Itu yang terbaik lah. Yang menurut saya yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu ya. Oke, tidak berpanjang lagi, kita coba untuk lihat analisa hari ini pergerakannya bagaimana sih ya. Ya, terus jadi bagaimana dengan kalau udah begini bagaimana, Pak? Ya, composite ini kan seperti saya katakan bahwa kita berharap dia tidak terbentuk segitiga baru yang akhirnya membentuk jadi head and shoulder sempurna ya. Dan harapan saya tadi ketika dia sudah bisa di atas garis parallel channel ini, saya pikir wah dia bakal bagus ini, sudah di atas selendang, sudah di atas ini, wah keren. Ternyata dia penutupan dia koreksi, dan saya lihat nggak apa-apa deh ya, selama dia setidaknya masih di atas skyline ini, kita punya skyline, tidak naik, tidak turun, dan berharap dia masih bisa mungkin pelan-pelan, slow but sure, dia bisa naik pelan-pelan ya, tidak buru-buru ya. Yang penting kita di sini adalah lari maraton, tidak cepet-cepet. Saya khawatir justru malah cepet-cepet, cepet naik, cepet turun ya, ya itu yang bahaya buat kita. Dan nanti pelan-pelan naik ya. Kemudian kalau sudah di atas dengan harapan tidak terbentuk pola head and shoulder ini ya. Dan hari ini asing membukukan net buy loh. Setelah 2 hari berturut-turut net sell ya. Kemarin sempat net buy juga plus 218 miliar, hari ini juga net buy 495,4 miliar. Wow, hampir 500 miliar hari ini asing net buy. Ya, good news ya buat kita ya. Dan coba kita cek secara sektoralnya bagaimana ya. Secara sektoral bagaimana? Sektor agri masih sideways dan di bawah skyline, tapi good news-nya dia udah mulai ketangkep sama selendang. Moga-moga dalam waktu dekat dia bisa naik lagi ya. Dan kalau kita lihat kemarin, kalau nggak salah saya ada posting di grup Telegram VIP itu harga CPO ya, harga CPO tadi pagi itu koreksi cukup tajam, dan tapi udah di good news-nya adalah udah di-support dan support selendang juga. Salah satu untungnya ada di support selendang. Jadi saya lihat masih masih oke lah, masih masih untuk emiten ini masih bagus lah ya. Terus habis itu ada bagus lupanya ternyata hari ini ya. Ini saya kasih lihat ya. Ya, ini CPO, harga CPO ya tadi, dan dia rebound, tapi kepentok sama kita punya skyline. Jadi skyline itu nggak cuma sekedar bisa digunakan untuk ini aja ya, untuk saham saja, tapi bisa untuk komoditi juga ya, foreign exchange juga, cuma belum kita rilis ya, sementara ini baru saya under development. Jadi bisa dipakai untuk semuanya gitu ya. Dan CPO ini tertahan skyline ya. Kalau dia bisa naik ke atas skyline, wah itu keren banget, bagus banget. Nah, ini contohnya kemarin ketika ini nih, candle ini di hari 2 Februari dia turun di bawah skyline, dan memang akhirnya dia koreksi beneran ya. Jadi skyline cukup ampuh nih. Nah ini, dia turun di bawah skyline dan turun. Ini naik di atas skyline, di atas selendang, tapi dia belum kuat rupanya ya, belum valid. Ya itulah. Oke. Itu CPO. Terus basic. Wow, basic keren ya. Basic ini keren banget. Kita udah lihat gelagatnya ketika
tanggal 1 Februari kemarin ya, naiknya drastis dan dia berhasil ditahan di atas ini walaupun indeks lagi koreksi. Jadi sektor ini silakan Bapak Ibu cermati untuk perdagangan berapa hari ke depan setidaknya karena dia leading di atas kinerjanya di atas IHSG ya. Kemudian ada consumer. Consumer udah mulai rebound tapi tertahan di selendang. Ya, kena resisten ini istilahnya. Jadi yang tadinya support sekarang jadi resisten dan dia berusaha untuk dobrak itu. Kemudian finance juga mirip ya, intinya dia ini mirip sama IHSG banget ya. IHSG kan juga sama nih tertahan dan turun lagi ya, berharap nanti besok dia bisa naik lagi ke atas. Terus ada infrastructure. Oh, sama ya, mirip-mirip ya. Ini kelihatannya mirip-mirip nih. Infrastructure bisa di atas selendang juga bagus ya. Terus ada miscellaneous industry. Sayangnya ketahan juga ya, kepentok resisten semua ini, hati-hati. Moga-moga besok bisa naik lagi ya, ini cuma galau-galau, bikin galau-galau aja. Kemudian mining masih kurang bagus ya. Dia malah di bawah Skyline, ini yang saya agak khawatir juga, tapi nggak apa-apa lah. Hari ini mungkin dia dalam waktu dekat bisa ketolong dengan naiknya harga coal dan oil ya. Oil juga kayak trennya juga masih naik. Saya coba cek oil. Eh Ya, oil confirm masih naik. Ini Bapak Ibu lihat, ini oil crude ya, ini crude oil. Dia masih naik terus tuh. Ya. Selendang jadi lihat tuh, selendang jadi support yang bagus banget ya. Jadi buat yang masih meragukan dengan winner stocks, bahkan harga komoditinya pun kita bisa predik ya. Terus tadi apa? Coal. Kita cek coal. Kalau coal itu Newcastle ya, Newcastle. Ya, pada dasarnya Newcastle lagi koreksi ya. Ini yang saya lihat, yang bisa kita lihat jelas adalah dari weekly-nya. Dari weekly-nya kalau lihat hariannya kurang bagus ya, cuma garis-garis doang, weekly-nya lebih jelas. Dan ini juga kan kelihatan sekali dia bisa naik ke atas V-line, terbang. Bisa naik ke atas skyline ya. Pada dasarnya masih oke, tapi hati-hati rawan koreksi, call rawan koreksi. Cuma ya emiten-emiten kita itu udah pada di dasar sekali ya, Indi, PTBA itu silakan Bapak Ibu mungkin ya bisa amati. Ya, oke. Terus apa lagi habis mining, trade masih bertahan ya, mencoba bertahan, fighting ya. Dan properti masih sideways juga. Wah, saya nungguin properti sebenarnya nih. Menanti-nantikan reboundnya konstruksi ya. Sentimennya bagus semua, tapi emitennya sayang sekali ya, berat sekali naiknya. Oke, sekarang saya akan bagikan 5 emiten ya untuk perdagangan esok hari. Ya, berharap esok hari akan jadi yang baik juga buat kita ya. Jadi bisa memberikan profit juga besok. Dan sebelum saya bagikan, sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube ini ya, beri jempol dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, ya. 5 emiten ini kita mulai dari PNBN. Wow, ini di bawah nih, dia udah koreksi mantul di daerah V-line dan dia sekarang sudah di atas apa namanya selendang dan di atas skyline. Jadi silakan besok kalau dia bisa bertahan pelan-pelan mulai entry ya, masuk bertahap ya. Selama dia bisa bertahan di atas ini itu menarik sekali. Terus kemudian BJTM juga saya lihat juga posisi lagi di bawah ya. Tapi dia tidak buat lower low dan tanda-tanda masih masih ya mild ya, tanda-tanda rebound yang mild. Jadi ini peluangnya cukup bagus juga BJTM. Kemudian ada Indi.
Ini juga menarik karena apa, dia kelihatannya sudah mulai tertahan ya, tertahan ini naik, koreksi, dan dia mencoba untuk naik lagi. Jadi besok kalau dia bisa mencoba dan bisa dobrak, ini bagus banget ya, bagus banget. Walaupun harga call-nya lagi koreksi ya, kita berharap aja nggak terlalu ini ya, berimpact sama ini, karena posisi udah di bawah banget. Masuk bertahap, itu yang paling bagus deh, ya. Terus ada PNLF. Tadi ada PNBN, sekarang ada PNLF. Sama, mirip-mirip sama PNBN ya. Silakan Bapak Ibu cermati perdagangan dua emiten ini. Sudah sampai support dan dia mulai rebound. Dan lagi adalah ISAT. Ya, ISAT sempat naik merah, terus ini naik lagi ya. Sabar aja, ini tanda-tanda mulai confirm ya, kalau dia ada tanda-tanda perbaikan ya, sinyal reversal, mantul dari Skyline. Oke? Ya, itu dulu 5 emiten, saya berharap besok 5 emiten ini ada yang bisa memberikan rezeki buat Bapak Ibu. Sekali lagi saya ajak, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan link channel YouTube ini, video-video ini kami bagikan ke teman-teman. Oke, sampai jumpa besok hari. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan. Ya, have a nice day. Selamat beristirahat dan God bless.